Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niluhyanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Atap Omuli, Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual sehubungan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentu kita tidak merasa asing lagi dengan semboyan pendidikan yang sangat dikenal dari dulu hingga saat ini, yakni Ingarso Sumtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang disebut dengan Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sumtulodo bermakna sebagai pendidik harus bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi peserta didiknya. Ingmadyo Mangunkarso bermakna sebagai pendidik harus bisa membangkitkan semangat, kemauan, dan niat dalam diri peserta didik. Tutwuri Handayani bermakna sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didiknya. Maka, tugas pendidik adalah sebagai motivator yang mampu menumbuhkan, merangsang, dan mengarahkan setiap potensi yang dimiliki peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya secara tepat sesuai dengan kemauannya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Dalam proses menuntun, pendidik sebagai pamong harus mampu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menuntun kodrat anak haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi, seorang pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak, karena setiap anak memiliki keunikan dan karakternya masing-masing. Sehingga seorang pendidik harus menuntun berdasarkan karakter dari setiap peserta didiknya. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pembelajaran itu seperti bertani, di mana pendidik berperan sebagai seorang petani dan peserta didik diibaratkan seperti benih-benih tanaman yang perlu diperhatikan dan dirawat dengan baik sesuai dengan jenis tanamannya agar tumbuh subur dan berbuah. Agar tercapainya tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara merancang pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Artinya, proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan memperhatikan karakteristik dari setiap peserta didik. Peran pendidik hanya sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan peserta didik agar mampu berkembang secara optimal. Sebagai seorang pendidik, harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga peserta didik akan merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan merasa dipahami.
dengan suasana hati yang senang dan bergembira, maka peserta didik akan merasa bahagia dan merdeka dalam belajar. Budi pekerti juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Sebagai pendidik, tidak hanya menuntun peserta didik, namun sebagai pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan sekolah agar mencapai keselarasan antara cipta, rasa, dan karsa. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan dunia pendidikan zaman sekarang, dan ketika diterapkan dapat menciptakan pendidikan yang memanusiakan manusia dan merdeka dalam belajar. Beberapa contoh penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah kami lakukan di sekolah yaitu yang pertama, religius. Membiasakan siswa berdoa bersama setiap apel pagi sebelum pembelajaran dan apel sebelum pulang sekolah, serta melaksanakan ibadah OSIS setiap hari Sabtu. Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa peserta didik. Yang kedua, penumbuhan karakter. Membiasakan untuk mengucapkan 4 kata, yakni maaf, permisi, tolong, dan terima kasih, serta 6S yaitu senyum, salam, sapa, salim, sopan, dan santun. Kemudian membiasakan setiap apel pagi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan apel pulang menyanyikan lagu wajib nasional. Penerapan ini kami lakukan di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti dan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, pembimbingan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Pembimbingan ekstrakurikuler ini kami terapkan di sekolah dalam 3 kegiatan, yaitu kesenian, pertanian dan perkebunan, dan cinta lingkungan. Untuk ekstrakurikuler di bidang kesenian yang kami terapkan di sekolah, yaitu seni tari dan seni musik. Dengan kegiatan ekstrakurikuler ini, peserta didik dapat mengembangkan budaya daerah lokal. Untuk ekstrakurikuler di bidang pertanian dan perkebunan, kami memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah dinas sekolah. Dan untuk ekstrakurikuler bidang cinta lingkungan, kami terapkan dengan membiasakan peserta didik melakukan LISA, lihat sampah ambil, dan melaksanakan kegiatan penghijauan pantai dengan melakukan penanaman pohon mangrove. Yang keempat, pembelajaran dalam kelas. Siswa didorong untuk kreatif, inovatif, bekerja sama, dan saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan yang kelima, kegiatan bersama rekan guru atau teman sejawat, yaitu berbagi pengetahuan dalam hal peningkatan kompetensi. Hal ini kami lakukan dengan melaksanakan kegiatan in-house training pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Dalam penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah, ada tantangan yang kami hadapi, yaitu yang pertama, terdapat beberapa peserta didik yang sering alfa dan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru di bidang IT. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai. Adapun upaya yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu yang pertama, bersama kepala sekolah dan dewan guru melakukan pendekatan persuasif terhadap siswa dan orang tua siswa yang bermasalah dengan kehadirannya. Kemudian, dalam proses pembelajaran,
pendidik menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa merasa nyaman dalam belajar dan selalu senang ke sekolah dan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengikuti berbagai pelatihan dan seminar, baik secara online maupun tatap muka. Selanjutnya yang ketiga, bekerja sama dengan komite sekolah untuk mendukung kebutuhan sarana prasarana ekstrakurikuler dan pihak lain yang terkait. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Mari kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak.